Dan pasti juga banyak yang bertanya-tanya kenapa selama ini kita diam. Jadi gue sama Nanas tuh diam bukan berarti gak nyelesain masalah, karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Gue sama Nanas lebih memilih nyelesainnya secara internal dengan cara yang terbaik yang gue tahu buat keluarga gue. Karena dari awal gue berkomitmen sama Nanas, kalau ada masalah apapun sebaiknya diselesaikan berdua, even keluarga pun jangan sampai tahu kita ada masalah. Ya namanya rumah tangga ya, pasti ada pasang surut, kadang happy, kadang sedih, berantem. Tapi di sini gue gak mau terus-terusan nyalain orang, jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri. Mungkin ada kurangnya apa, Nanas pun sama, misalkan gue ada salah, pasti Nanas introspeksi. Karena namanya manusia ya, pasti tidak luput dari kesalahan. Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Dua wanita paling mulia di dunia ini, yang pertama adalah ibu yang melahirkan gue, yang kedua ibu yang melahirkan anak-anak gue. Dari kamu sendiri ada yang bisa sampaikan? Ya kalau dari aku, ya menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Buat saya kata-kata JJ bagus ya, tetapi itu adalah kata-kata yang dimaksudkan untuk publik. Kita bicara citra ya, kata-kata bahwa saya akan berusaha untuk menjaga istri saya gitu ya. Orang yang saya hormati, itu ibu adalah yang melahirkan saya dan melahirkan anak saya segala macam. Gini deh, potong itu semua ya, kalau itu dipotong semua, kan poin dari pembicaraan mereka berdua adalah Sanas saya maafin ya, Sanas ngomong mau minta maaf, ya minta maaf, selesai. Kan cuma itu sebetulnya. Yang lain-lain kan cuma bui, cuman untuk jaga citra mereka. Udah deh, gini loh, mereka selebritis, mereka public figure, pencitraan adalah bagian dari hidup mereka, gitu aja ya. Kata-kata itu bagus, kata-katanya itu benar dan bagus. Saya garis ya, benar dan bagus. Tapi kalau ditanya apakah serius, bisa jadi serius, tapi juga nggak harus diucapkan sebetulnya, selain untuk memperindah konferensi itu, kan gitu, simpel ya. Kan sebetulnya kalau mau tinggal buka nama saya JJ, ini istri saya Sanas, sehubungan dengan apa yang terjadi sekarang, kami sudah selesai internal, saya maafin istri saya ngomong, terima kasih, gitu. Nggak sampai 2 menit sebetulnya, tapi kan perlu belok-belok dulu, jadi indah, sehingga orang ngelihat bisa berkomentar baik. Wih, pemaaf sekali, wih, dimaafin, beruntung ya punya suami seperti itu. Wah, Sanas semoga menjadi lebih baik ya, sehingga citra mereka baik, endorsement naik lagi, gitu. Ketika membicarakan kesalahannya, banyak kata-kata Sanas itu indirect, nggak langsung. Bukan kata-kata saya salah, saya ngaku salah karena saya telah misalnya katakanlah melanggar komitmen, tidak melanggar kepercayaan, misalnya kan enggak. Kata-katanya ya saya mungkin melakukan kesalahan, khilaf dan sebagainya kayak gitu. Ada kata mungkin gitu, ada itu masih kata-kata berjarak gitu loh, distant language. Jadi dia masih tanda petik belum mau benar-benar 100% mengakui bahwa dia terlibat di dalamnya, mengakui tanggung jawabnya. Sementara kalau orang beneran mau insaf, sekali lagi ya, menyesal dan insaf itu 2 hal yang berbeda loh. Belum tentu sama nih, 2 hal yang belum tentu sama. Menyesal ya, bisa dilakukan lagi, mungkin aja. Insaf beda lagi. Nah, untuk orang insaf, dia perlu menerima, bener-bener ngakuin saya salah gitu. Istilahnya nggak dibakaikan dengan mungkin saya salah, mungkin saya memang lupain ya. Untuk insaf, akuin, berani ngambil tanggung jawab, mengakui. Nah, itu kemungkinan besar insaf ya. Buat saya ini masih meragukan nih.
Ya, buat saya masih meragukan hal tersebut. Apakah ini memang karena begini aja terus baru insaf, terus nanti kemudian akan diawasi nggak sama, kemudian jadi posesif nih JJ-nya nih. Ya jadi posesif gitu, mana-mana diawasi, makin nggak nyaman, terus nanti ada yang bisa bikin nyaman, bisa kejadian lagi. Ini sebetulnya siklus. Ini bahaya gitu kalau nggak ditangani oleh profesional. Permintaan maaf yang bisa dikatakan tulus, berani bertanggung jawab, mengakui dan benar-benar minta maaf, itu syaratnya 3. 1, siapa yang minta maaf? Dalam hal ini Syahnas minta maaf untuk saya ya. Nomor 2, pada siapa minta maaf? Jelas nggak pada siapa? Suaminya? Ya oke. 3, kenapa dia minta maaf? Disebutin nggak? Enggak. Ya, dia minta maaf untuk kesalahan yang terjadi, saya nggak bersyukur, malah belok-belok ke sana kemari. Jadi 1 dari 3 syarat permintaan maaf yang tulus nggak disebutkan. Kenapa? Bisa jadi tadi karena citra, kedua kemudian masih merasa nggak enak, gengsi dan sebagainya. Dan tapi kan itu artinya bahwa nggak bisa lepas, nggak bisa ninggalin. Kalau memang benar-benar mau ninggalin sudah di belakang, mau selesai, sebutin dong minta maafnya kenapa. Ini enggak, kira-kira tulus nggak? Nah, menariknya adalah ketika Sanasnya yang ngomong, ketika bilang JJ sudah memilih menyelesaikan di dalam, kemudian harus introspeksi masing-masing dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ketika Sanas bicara gitu tentang bahwa dia memang salah segala macam, kalau kita perhatikan, kita tutup nih wajah, kan ada wajah bagian atas, wajah bagian bawah. Wajah bagian bawah ketika dia ngomong dia menyesal, dia nggak bersyukur, punya keluarga yang begini, punya suami yang baik dan sebagainya. Itu ada banyak dalam prosesnya itu dia tarikan garisnya itu ke arah atas. Ini adalah bentuk senyum bertahan. Buat saya, kalau kita bicara menyesal, kita bicara seseorang yang benar-benar misalnya khawatir kehilangan, gitu ya. Ekspresi dasar yang terlihat itu adalah ekspresi takut, yaitu ini kencang, ini datar, gitu, atau sedih gabungan. Ini turun, ini alis itu turun, gitu. Nah ini nggak keluar dari sana. Jadi buat saya bukan masalah nggak nyesal ya, menyesalnya iya. Pertanyaannya adalah menyesalnya kenapa? Ya kalau dari aku, ya menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. JJ kan yang akan selalu menjaga nama baik istrinya dan akan selalu melindungi istrinya. Nah, analisis walau dia sudah selingkuh kok bisa JJ masih bersikap seperti itu gitu. Kalau kita lihat dari kasus yang sekarang ini, memang ada di psikologi itu namanya self forgiveness, ya, memaafkan orang lain. Nah, jadi bisa kalau saya melihat self forgiveness-nya sang laki-laki ini atau kepala keluarga yang dalam hal ini disebutkan tadi ditanyakan sama Mas, itu kalau diteliti ya atau dicari lebih dalam bisa dikategorikan dalam kategori tinggi. Artinya bisa jadi self forgiveness-nya si suami ini mulai terlihat gitu ya, kemudian terungkap, dia mau memaafkan kesalahan pasangannya gitu. Nah, jadi ada unsur self forgiveness dari laki-laki atau kepala keluarga itu. Geger, Syahnas dan JJ akhirnya buka suara soal isu perselingkuhannya. Artis peran Syahnas Sodiqah dan suaminya JJ Govinda akhirnya buka suara soal permasalahan rumah tangga mereka. Mereka mengunggah video 4 menit berjudul JJ dan Nanas Speak Up di channel YouTube JJ dan Syahnas Channel pada hari Minggu kemarin. Untuk diketahui, belakangan ini Syahnas diterap isu selingkuh dengan artis papan atas Randy Kjarnet. Hal itu awalnya diungkap oleh istri Randy, Lady Nayoan, melalui Instagram story-nya. Kemudian Randy pun mengakui kesalahannya untuk dimaafkan dan meminta maaf. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu tentang keluarga gua sama Nanas. Pasti juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa selama ini kita diam?
ucap JJ dalam video channel YouTube JJ dan Syahnas. Seperti dikutip salah satu channel ternama pada hari Minggu kemarin. JJ kemudian mengungkap alasannya selama ini diam. Menurut JJ, diamnya mereka bukan berarti tidak menyelesaikan suatu masalah. Gua sama Nanas lebih memilih menyelesaikannya secara internal dengan cara terbaik yang gue tahu buat keluarga gue, kata JJ. JJ mengatakan, ia dan Syahnas selama ini berkomitmen menyelesaikan sebuah masalah berdua. Menurut JJ, dalam setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Kemudian sambil menggenggam tangan Syahnas, JJ mengatakan akan selalu melindunginya. Apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, terang JJ. Selesai JJ berbicara, Syahnas kemudian menyampaikan penyesalannya. Ya, aku menyesal. Pasti, banget. Menyesal banget dengan apa yang sudah terjadi semuanya ini, ucap Syahnas. Lantas, bagaimana menurut Anda?